Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema khotbah hari ini adalah kesetiaan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satu dari buah roh, karakter ilahi yang diberikan Tuhan ke dalam hati setiap orang percaya adalah kesetiaan atau faithfulness. Dan dari 9 rasa dari buah roh, rasa yang paling sulit ditemukan adalah kesetiaan. Salomo berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Daud berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Sebelum kita membaca dan merenungkan surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus tentang kesetiaan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan. Pimpin kami, sertai kami, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal firman Tuhan dengan benar. Kami buka hati kami hanya untuk firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang 11. Judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita tulis surat, tidak pernah diawali dengan kata akhirnya. Kita tidak baca buku dengan membaca bab terakhirnya, bukan? Umumnya orang akan mulai dari awalnya, bukan akhirnya. Kata akhirnya seharusnya ada di bagian akhir dari suatu surat. Itulah sebabnya hari ini saya mengajak saudara untuk melihat apa sih awalnya, apa sih sesungguhnya yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita di bagian awal hingga dia sampai pada frasa akhirnya saudara-saudara. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah dan seterusnya. Untuk itu kita akan baca dari Efesus pasal yang pertama ayat yang pertama. Dikatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. Kepada orang-orang yang setia di dalam Kristus Yesus. Satu hal yang saya senang dari surat-surat Paulus adalah dia sering kali menuliskan namanya. Siapa dia? Siapakah Paulus? Rasul Kristus Yesus. Apostle of Jesus Christ. Dalam terjemahan The Message disebut I, Paul, a special agent of Christ Jesus. Keren banget. Dan dengan jelas ia juga menuliskan kepada siapa surat tersebut ditujukan. Sehingga kita dengan mudah menafsirkan apa yang dia maksudkan. Ketika dia menuliskan surat ini ditujukan hanya kepada 2 kelompok orang. Yang pertama, orang-orang kudus di Efesus. Yang kedua, orang-orang percaya. To the faithful of Jesus atau orang-orang setia di dalam Yesus. Paulus tidak mengirimkan surat ini kepada semua orang secara umum. Tapi fokus hanya pada 2 kelompok orang secara spesifik. Yang pertama kepada orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Orang kudus bukan orang yang punya gelar pendeta, STH, MTH, doktor, atau orang yang memiliki jabatan-jabatan penting di gereja seperti ketua sinode, bukan ketua aras gereja, juga bukan menteri agama, juga bukan orang yang lahir di kota Kudus, Jawa Tengah, bukan. Orang kudus yang dimaksud adalah orang yang sudah lahir baru dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang kudus bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa,
tetapi orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga sesuai dengan Ibrani 10 ayat 10, ia dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Serta terus-menerus membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Sehingga bukan hanya statusnya sebagai orang kudus, tetapi cara berpikirnya pun semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Lebih jauh, Paulus menjelaskan bahwa dia juga mau audiens yang membaca suratnya ini adalah orang percaya yang setia. Orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang kepercayaan. Kalau saudara baca di Alkitab, nanti waktu kita masuk ke surga, maka sambutan yang akan kita terima di surga adalah, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sifat setia itu tidak kelihatan, tidak menonjol. Hampir tidak pernah orang terpesona dengan orang yang setia. Wow, lihat, itu orang yang setia. Tidak ada juga orang yang goalnya jadi orang yang setia. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada orang yang setia. Di Lukas 12 ayat 42 dikatakan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Tuhan mencari orang yang setia dan bijaksana untuk dijadikan kepala atas rumahnya. Karena orang tersebut dapat dipercaya. Tuhan memerintahkan kita untuk setia kepada perkara yang kecil. Tapi kita nggak suka dipercaya dalam hal yang kecil. Sukanya yang besar-besar. Waktu dikasih yang besar, jatuh. Tuhan mau mempromosikan orang yang terbukti setia kepada perkara yang kecil. Orang setia atas satu kota akan dipercaya untuk mengelola 10 kota. Tuhan selalu mencari orang-orang yang mau setia pada perkara-perkara kecil. Dan memberikan kepercayaan untuk hal-hal yang lebih besar. Dan Alkitab menetapkan standar kesetiaan yang paling kecil ialah setia dalam hal keuangan. Di dalam kisah bendahara yang tidak jujur di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ada sebuah quotes yang berkata, orang yang tidak dapat dipercaya dalam hal keuangan, hampir dipastikan dia juga tidak bisa dipercaya dalam hal-hal yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, ayo kita jadi orang yang bisa dipercaya dalam hal keuangan. Baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Kalau saudara jujur dan setia, yang untung saudara sendiri. Kalau saudara tidak jujur dan tidak setia dalam hal keuangan, itu berarti saudara tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara dan mau memberkati saudara. Kalau saudara percaya Tuhan sanggup dan mau memberkati saudara, apakah saudara perlu curang atau tidak setia? Tidak, bukan? Kalau saudara mau lebih detail, saudara bisa mengikuti kelas Crown Ministry kalau sudah dibuka nanti. Sangat bagus dan lengkap. Banyak hal yang akan saudara dapatkan di situ. Yang kedua, kita perlu setia kepada pasangan kita. Salah satu agenda iblis adalah menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Dan hari-hari ini, pasangan-pasangan yang tidak setia bertambah banyak. Bukan hanya suami yang tidak setia, istri yang tidak setia pun tidak kurang. Amsal 31 ayat 11 berkata, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Good News Bible berkata, suaminya tidak akan pernah miskin. Demikian juga sebaliknya. Jadi bagi saudara yang sedang menyaksikan program ini dan saudara sedang hidup dalam perselingkuhan, sadarilah bahwa saudara sedang berada di dalam jebakan Batman dari si iblis yang ujungnya adalah maut. Pak, saya nggak pernah selingkuh, kok nggak diberkati secara finansial? Kenapa ya?
Saudaraku, suami istri perlu sama-sama menjaga. Bukan hanya perbuatannya, tetapi juga hatinya. Karena Matius 5 ayat 28 berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saya percaya ini berlaku untuk kedua belah pihak, untuk suami dan untuk istri, sama ya. Ketiga, kita perlu setia kepada gereja. Kenapa perlu setia sama gereja? Kenapa enggak setia sama Tuhan saja? Kalau orang setia kepada Tuhan, pasti Tuhan tempatkan orang itu di tubuhnya, yaitu gerejanya. 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Apa orang yang ditempatkan Tuhan dalam sebuah gereja tidak akan ada masalah? Tidak juga. Karena di dalam gereja setiap orang mempunyai tingkat rohani yang berbeda-beda. Latar belakang karakter yang berbeda-beda. Kedua, ada beberapa orang dari jemaat yang hanya datang sebagai pengunjung. Walaupun pengunjung tetap. Ada juga yang belum bertobat. Ada juga yang belum Kristen baru simpatisan. Kalau semua enak, damai, baru kita bisa setia, semua orang juga bisa. Nggak perlu buah Roh Kudus dong. Betul nggak? Apakah seorang suami bisa disebut setia kalau istrinya cantik, kaya, baik, setia, pinter masak, lemah lembut dan tunduk sama suami? Belum tentu. Seorang suami baru disebut suami yang setia ketika istrinya sakit, gendut, keriput, cerewet, tapi dia tidak melirik wanita lain, tetap mencintai. Itu baru setia. Di setiap gereja ditulis di Alkitab, termasuk 7 gereja di kitab Wahyu, masalah masih ada. Tidak ada gereja yang sempurna. Kita sama-sama melihat banyak orang setia sama gereja yang kaya, bagus dan terkenal. Walaupun sebenarnya di sana dia hanya jemaat biasa. Yang hadir atau tidak ada yang peduli. Saudara bukan tidak boleh jadi jemaat di gereja yang kaya, bagus dan terkenal. Tapi saudara harus berfungsi. Sebagai bukti bahwa saudara ditempatkan Tuhan di sana. Jemaat disebut jemaat yang setia. Kalau ada banyak kesulitan dihadapi oleh gereja dan pendetanya. Tetapi dia tetap mendukung baik dalam doa, tenaga, pikiran. Dan kalau ada dana juga. Di mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Kalau kita ditempatkan di gereja ini, minimal ada 2 tandanya. Yang pertama, saudara punya visi yang sama, yaitu menjangkau, memuridkan, dan mengutus. Kalau orang punya visi yang sama, bisa berbeda pendapat, tapi karena sevisi tetap bisa bekerja sama. Kedua, saudara bertumbuh dan berbuah di gereja ini. Kalau saudara cuma bertumbuh, saudara benalu. Kalau saudara cuma berbuah, memberi, tapi saudara enggak bertumbuh, satu hari saudara pasti akan kehabisan energi dan mati secara rohani. Gereja ada bukan hanya melulu supaya jemaat selamat dan diberkati. Tapi gereja ada untuk memperlengkapi dan melatih jemaat untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Setan jelas tidak suka. Makanya dia selalu menggunting dalam lipatan atau mencari kesempatan dalam kesempitan. Saudara jangan mau dipermainkan, jangan mau dikibulin setan. Ada banyak hal besar yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jangan mau perhatian kita dialihkan untuk hal-hal yang remeh-temeh. Masalah sakit hati, dendam, marah, tersinggung adalah tipu daya setan dari sejak zaman dulu. Ada pekerjaan besar di depan kita yang butuh perhatian kita. Tuhan Yesus berkata, saudara dipilih, ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap atau tetap berbuah. Jadi kalau selama ini saudara beribadah hanya untuk diberkati, ayo ubah tujuan saudara. Diselamatkan dan diberkati itu sudah pasti.
jangan dijadikan tujuan. Yang saudara harus cek, apakah saudara satu visi dengan gereja di mana saudara beribadah. Kalau cocok, setialah beribadah di situ. Jangan karena ada masalah sedikit, pindah ke gereja lain. Tersinggung sedikit, gak cocok sama teman pelayanan. Sedikit clash, langsung keluar. Saudara hanya boleh pindah jika saudara tidak sevisi lagi dengan gereja yang bersangkutan atau saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani. Yang keempat, setia dengan panggilan saudara. Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Lebih banyak orang dipanggil untuk bekerja. Jika saudara dipanggil jadi bisnismen, karyawan, ibu rumah tangga, pelajar, lakukan profesi saudara dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadilah seorang profesional yang punya hati seorang pendeta. Jangan jadi pendeta yang punya hati bisnismen. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan, aku mau membagikan rahasia kepada kamu supaya kamu menerima berkat-berkat yang besar dari Tuhan melalui suratku ini. Jika kamu lulus tes kesetiaan. Kalau orang setia dapat dipercaya, bagaimana dengan orang yang tidak setia? Mazmur 101 ayat 6-8 berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Tetapi orang yang setia memposisikan dirinya sendiri di mana ia tidak akan mengalami hal-hal tersebut. Lukas 12 ayat 42-47 berkata, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi Tuhan mencari orang yang setia. Sebab orang yang tidak setia suatu saat mereka pasti akan berubah. Ayat 45 berkata mereka akan mulai menyiksa anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Hamba yang tidak setia juga akan meragukan perkataan Tuhan yang berkata aku akan datang kembali. Orang yang tidak setia adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Makanya dia juga sulit untuk percaya kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan surat Efesus ini ditujukan kepada orang-orang kudus. Yaitu mereka yang sudah lahir baru dan memiliki hubungan dengan Kristus. Dan yang paling serius, orang yang bisa mengerti akan kebenaran rohani ini dan yang akan mendapatkan berkat hanya orang-orang yang setia. Dan hari ini kalau saudara merasa jadi orang yang tidak kudus atau dan yang tidak setia, segera ambil keputusan untuk menjadi orang yang kudus dan setia. Ingat, kudus bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Tetapi selalu berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk menjauhi yang jahat. Kalau gagal Ibrani 10 ayat 10 berkata, dia dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau saudara merasa selama ini tidak setia,
ambil keputusan untuk menjadi orang yang setia. Artinya dapat dipercaya sampai mati. Selamanya dipercaya. Selalu dapat dipercaya. Amin. Sehingga Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Selanjutnya Efesus 1 ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau saudara baca surat-surat yang ditulis oleh Paulus, maka ayat di atas adalah sebuah salam khas dari Paulus yang menunjukkan bahwa Paulus ingin semua orang percaya hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Satu hal yang paling menarik tentang kasih karunia bagi saya adalah begitu banyaknya penekanan tentang kasih karunia di dalam semua surat-surat Paulus. Dan dari semua surat-surat Paulus, surat yang paling sedikit menuliskan tentang kasih karunia adalah di 1 Korintus. Dan alasan kenapa di 1 Korintus Paulus menuliskan sedikit tentang kasih karunia adalah karena di Korintus orang-orang percaya hidup secara duniawi. Sedang kasih karunia hanya dapat diterima oleh mereka yang hidup secara rohani. Sebagai contoh, saya mau ajak saudara baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang-orang di Korintus hidup secara duniawi, berpikir secara duniawi, dan belum dewasa rohani. Itulah sebabnya mereka sulit untuk mengerti. Karena hanya mereka yang bertekad untuk bertumbuh secara menjadi dewasa rohani yang bisa menerima pewahyuan tentang kasih karunia dalam hidup mereka. Yang kedua, Paulus mau semua orang percaya hidup dalam damai sejahtera. Salah satu sebutan atau gelar Tuhan Yesus adalah Yehovah Shalom. Allah damai sejahtera. Dia tidak mau kita hidup dalam kerusuhan, kekacauan, keributan, kebingungan, kesulitan. Dia mau kita hidup percaya diri. Dan Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan yang mengontrol hidup orang percaya. Sehingga kita bisa hidup dalam damai. Damai sejahtera adalah hal yang sangat diperlukan ketika orang mau masuk dalam sebuah peperangan rohani. Peperangan dan damai adalah dua hal yang kelihatannya bertolak belakang. Bagaimana mungkin seseorang yang masuk ke dalam sebuah pertempuran bisa merasakan damai? Bisa? Bisa. Asal kita tahu bahwa kita pasti menang. Kalau kita tidak tahu menang atau kalah, pasti kita gelisah. Kita akan berdoa, memohon, berseru supaya Tuhan memberikan kemenangan. Tapi kalau kita sudah tahu kita adalah pemenang, maka kita bisa tenang, damai. Betul? Seperti orang bertanding olahraga. Dari total 5 pertandingan, sudah menang 3 kali. Maka pertandingan keempat atau kelima tidak ada masalah. Berarti dia bisa 3-2, 4-1 atau 5-0. Dia tetap menang. Dan Paulus mau meyakinkan orang kudus dan yang setia bahwa mereka adalah pemenang. Jadi tidak perlu gelisah, tenang, damai. Walaupun mereka akan masuk dalam peperangan rohani. Jadi pertama Paulus mau orang-orang di Efesus tahu surat itu hanya untuk mereka yang kudus dan setia. Kedua, Paulus mau mereka tahu bahwa kasih karunia dan damai sejahtera sudah disediakan buat mereka. Dan baru di ayat 3 lah isi berita yang akan disampaikan oleh Paulus. Dikatakan di sana, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berita ini untuk siapa? Ingat ya, bukan untuk semua orang, tapi untuk orang-orang kudus dan setia.
Berita awal yang diberitakan Paulus kepada orang-orang di Efesus adalah kabar baik, dahsyat dan hebat. Dia bilang, aku mau kamu tahu bahwa kepada kita semua telah dikaruniakan semua berkat rohani di dalam surga. Atau di alam roh, di alam rohani lebih tepatnya. Dan ini untuk saudara dan saya, untuk kita semua orang yang kudus dan setia. Inti beritanya, Tuhan telah mengaruniakan semua berkat rohani untuk saudara. Saya mau beritahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa saudara juga sudah memiliki semua berkat rohani dalam surga. Sama seperti yang dimiliki oleh pendeta-pendeta besar, oleh pendeta saudara. Sama yang dimiliki oleh orang-orang yang saudara pikir hebat. Bukan cuma 10%, bukan cuma 50%, tetapi 100% yang dimiliki oleh mereka juga dimiliki oleh kita. Yang harus kita mengerti, hari ini saya beritahu, kita harus tahu posisi kita supaya berkat-berkat rohani ini bisa bekerja, bisa berfungsi, bisa dimanifestasikan melalui diri kita. Orang-orang kudus dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Kau begitu baik. Engkau sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga buat kami orang-orang kudus dan yang setia. Kami mau terus belajar untuk setia. Kami mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan kami mau supaya kami bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami mau hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan program ini, supaya mereka juga bisa menikmati apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena apa yang kami dengar hari ini, itu juga buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka yang menyaksikan program ini berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai bertemu minggu depan, haleluya.